Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa orang yang membaca doa, membaca kalimat thayyibah bermunajat kepada Allah dan mengucapkan lafaz raditu billahi rabban sebagai Tuhanku wa bil Islam dinan, dan Islam sebagai agamaku, wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan, dan Muhammad tidak sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, wajib lahu jannah, maka wajib baginya Allah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah nikmat dan rahmat yang kepada kita, sehingga pada Ahad pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian rutin di Masjid Al-Ijtihad yang kita cintai. Mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan, hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang akan menjadi saksi kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahmati Allah, kata ulama, taatullah ta'ala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, azamul istighfar, merupakan semulia-mulianya, sebaik-baiknya kesibukan. Alhamdulillah, mungkin kita masih diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ada yang masih produktif, ada yang masih kerja di kantor, di pabrik, mungkin ada juga yang masih ngajar, banyak beraktivitas. Bahkan saking sibuknya, tidak sedikit juga yang kadang ibadah itu hanya dijadikan sampingan saja. Pokoknya adalah bekerja. Harusnya kan dibalik. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah, berarti pokok hidup kita itu ibadah. Sampingan dari ibadah adalah bekerja. Maka bekerjanya pun kalau dia disandarkan untuk mengharap ridho Allah dan pahala Allah, itu akan menjadi nilai ibadah. Nah, orang-orang yang disibukkan
sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan kendaraannya. Tapi seutama-utamanya ta'atullah ta'ala, ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala, a'zamul istiqomah, itulah sebaik-baiknya, semulia-mulianya kesibukan. Alhamdulillah kalau ada beberapa yang aktif di pengajian, di majelis taklim, ya mungkin banyak, bukan hanya hari Minggu pagi, ada yang malam Ahad, ada juga mungkin yang malam Jumat, ada juga mungkin nanti yang siangnya, yang sorenya. Ya, yang jelas kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata yang namanya iblis, yang namanya setan, ya, dia tidak datang, tidak nongkrong di tempat-tempat maksiat, tidak nongkrong di tempat diskotik, di sana tempat orang mabuk, tempat orang berzina, karena itu saudaranya semua, atau di tempat perjudian, di tempat sabung ayam, di tempat main gaplek. Kenapa? Karena itu temannya semua, anak buahnya semua. Ada di sana mereka sebagai sapamnya kali ya. Sedangkan yang masjid yang namanya setan, luar biasa mesra sama orang lain, sama orang ibadah, digoda. Bagaimana supaya orang yang ada pengajian ini, orang yang ibadah ini, orang yang sholat ini dibelokkan hati. Kan sering kita pas sholat Allahu Akbar, misalkan sholat zuhur sendirian, tiba-tiba lupa, iya enggak rakaat keempat apa baru ketiga, itu setan. Ketua DKM ngomongin, alhamdulillah telah masuk sumbangan dari hamba Allah sebesar 1 juta. Itu udah lempeng tuh ya, udah lurus hati tuh, niat ikhlas menyembunyikan namanya. Tapi setan ngomong, udah dong, bilang ke teman kamu itu sekolah sekali-kali biar contohin bahwa hamba Allah itu adalah kamu. Langsung dia ngomong suaminya, Pak, tahu gak dari siapa yang menyumbang 1 juta amal? Saya itu. Nah, itu setan. Ya. Berangkat haji nunggunya 20 tahun. Berangkat haji nunggunya berapa sudah? 20 tahun. Berangkat haji nih, misalkan Ustaz Allah berangkat haji. Begitu pulang dipanggil, Palan, kata setan, jangan nengok. Palan, jangan nengok, kata setan. 20 tahun nunggu berangkat haji, masa kagak dipanggil haji aja? Jangan nengok. Udah benar lurus hatinya berangkat haji, dibengkokkan oleh yang namanya setan. Makanya jangan aneh. Ya, kalau dalam satu majelis atau di masjid, kadang DKM sama DKM pada ribut mengurus ya, kadang ustaz sama ustaz pada berantem karena perbedaan pendapat. Itu digoda sama setan. Kamu yang paling pintar, mereka itu salah, kata setan. Udah salahin tuh, bid'ahin tuh semua, sesatin tuh semua. Kamu yang paling rajin, orang lain kan kurang rajin. Disitulah setan mencoba yuwas bisuki sudurnya, ya, meniupkan godaannya, meniupkan agar hati manusia ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati manusia. Dan setan itu paling takut, paling benci sama orang yang sedang thalabul ilmu. Kenapa? Karena orang yang thalabul ilmu ini akan memiliki tameng, dia bisa mengkanter tipu daya setan, paling benci. Makanya luar biasa. Ya, kata Nabi, satu orang yang dia berilmu posisinya sedang tidur atau lagi tidur lebih mulia ketimbang dengan orang jahil yang sedang beribadah 1000 orang. Satu orang yang berilmu tidur dengan orang jahil, orang bodoh yang ibadah 1000 orang, lebih mulia satu orang yang berilmu itu. Kenapa? Orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, dia mudah digoda oleh setan. Tapi kalau orang yang berilmu, ya,
menahan, bisa mengkanter godaan daripada syaitan. Paling benci orang yang berilmu ini bisa ngajak orang lain di jalan yang baik, bisa menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan itu kepada orang lain dan bisa mengajak orang lain menjadi baik. Hanya luar biasa godaannya. Ya, mulai dari malas, ngantuk, unduh, berangkat dari rumah juga udah mulai capek, duduk sebentar, ngomong sebentar doang, Ustaz, wah lama amat Ustaz. Ya, mata udah mulai ngantuk, kaki mulai kesemutan, pinggang mulai sakit. Itu setan, ya digoda. Tapi kalau 17-an nonton dangdut, walaupun sampai jam 12 malam kagak bakal pegal tuh pinggang. Apalagi artisnya cakep-cakep dari seksi-seksi, muda-muda lagi, wah pokoknya masa pagi juga nggak bakal ngantuk. Ya, kalau ngaji berbeda. Kenapa? Kan saya sering sampaikan, al jannatu huffat bil makarih wan nar huffat bisyahawat. Yang namanya jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan jalan menuju neraka dihiasi oleh apa yang disukai oleh hawa nafsu. Disitulah setan menggoda manusia, menipu manusia dengan surga-surga dunia, dengan keindahan dunia. Enak kayak jalan menuju surga, enak jalan menuju maksiat. Badan kayaknya orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, jarang ke masjid, mungkin nggak pernah ke masjid, tapi badannya kayaknya sehat, jarang sakit, ya, duitnya banyak, istrinya juga banyak. Tapi orang yang rajin ibadah kelihatannya sakit-sakitan, duitnya juga kayaknya susah terus, kelihatannya malah sakit dulu. Itu hati-hati kalau kita melihat kayak gitu, itu namanya istijroh. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kitab Tasawwuf Riba. Sekarang di makalah yang ke-14, bab yang pertama. Oh, ini belum beli kitabnya ya? Belum ya? Nanti beli ya. Kan lumayan tuh kalau misalkan sampai ngaji, ngaji kitab kuning jemaahnya. Jadi pas saya baca dia pada nyimak keren ya. Nanti bawa rumah kitabnya. Nih saya habis ngaji suruh baca. Pasti orang lain juga mikir hebat amat nih bahasa Arab. Apa yang cuma digarundul ya? Ngerti gak ya? Bilang aja ngerti. Berkah ya tulisan ulama kita baca, insya Allah manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul rabi'ata asyar. Maqalatul nasihat yang ke-14. An ba'dil ulama, dari sebagian ulama hikmah. Siapa itu ulama hikmah? At-tibail qulub. Dia adalah dokternya hati. Ulama yang khusus membahas, mengkaji tentang masalah-masalah hati, karena memang sumber daripada perilaku manusia itu dari hati. Az-zahiru mir'atul qalbi. Yang namanya zahir itu adalah cerminan daripada hati. Bahkan kata Nabi, ala wa inna bil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Dalam hati manusia ada sumber daging yang kalau dia baik, baik seluruh tubuh, tingkah lakunya baik, ucapannya baik. Tapi kalau dia buruk, buruk seluruh tubuh. Dialah al-qalbu, hati. Maka ada yang namanya dokter hati, membahas kajian-kajian tentang membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ulama yang disebut dengan ulama hikmah. Dan kalau kita sakit gigi datang ke dokter gigi, sakit mata datang ke dokter mata, sakit jantung datang ke dokter jantung. Cuman kadang kalau kita sedang sakit hatinya, tidak pernah kita sadar, dan kita juga kadang datang ke dokter hati. Kapan hati kita sedang sakit ini? Kalau badan malas dipakai ibadah,
dipakai zikir kayaknya malas, pakai baca Quran malas, baru buka doang baca 2 baris 3 baris udah capek tidur lagi. Dipakai ke masjid kayaknya malas, itu berarti hatinya sedang sakit, ya hatinya sedang sakit. Tapi kalau dipakai maksiat kayaknya badan enak banget, semangat terus. Kalau dipakai ibadah, ini badan kayaknya lemas saja, itu hatinya sedang sakit. Geuleuh wae ka batur, geuleuh wae ka batur. Enggak suka sama orang lain, benci, dengki, iri, ria, itu hati sedang sakit. Kalau lihat tetangga lain hidupnya senang, hati kita jadi susah. Ngelihat orang lain hidupnya susah, hati kita jadi senang. Nah itu juga sama penyakit hati. Ya. Tetangga bangun rumah dia pusing, tetangga beli motor baru dia kesel, tetangga kawin lagi dia juga makin kesel ya. Itu hatinya sedang. Wahum aulia, mereka adalah wali-wali Allah. Dikatakan dari sebagian ulama hikmah, man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi, man tawahama sing sahajalna, atau barang siapa yang mengira, yang menyangka, anna sesungguhnya lahu bagi dia waliyan, ada wali, ada penolong, aula minallah, yang lebih utama, yang lebih dekat pertolongannya, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qallat ma'rifatuhu billah, qallat maka sedikit ma'rifatuhu, dia mengenalnya billahi Allah, maksudnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa anna anzalna anna lahu nasir, maksudnya adalah misalnya ini orang yang mengira kalau bahwasannya bagi dia ada penolong aqrab minallah, yang pertolongan itu lebih dekat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa aqsar, dan lebih banyak pertolongannya, nusratan minhu, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lam yakrif billah ta'ala, sesungguhnya orang itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lagi sakit, panas dingin, wah harus buru-buru ke dokter nih. Kalau nggak ke dokter nggak bakal sembuh. Sudah 3 hari sakit meriang nggak sembuh, langsung dia ke dokter. Dia mengira bahwa yang bisa menyembuhkan dia, yang bisa menolong dia, dokter. Allah seolah-olah kagak ada. Bingung besok duit, biasanya kan kita gitu ya, gajian tanggal 1, tanggal 5 udah habis gitu. Masih mending tanggal 5, kadang ada yang gajian hari itu 2 hari kemudian udah habis tuh duit gitu. Sementara hutang belum ada bayar. Bingung nih 20 hari ke depan mau makan apa. Bingung dia. Supaya rezeki kita ini makin lama makin gede, tabungan makin banyak, gaji makin besar, mending kita datanglah jarah ke makam anu supaya rezeki kita lancar. Ya, mudah-mudahan si mbah anu bisa membantu. Bukan hanya mbah, ada makan keramat apapun termasuk makam wali didatangi supaya kerjaannya di kantornya, karirnya naik, usahanya sukses. Dia lupa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam kehidupan dia. Ini kan cuma wasilah doang, iya, tapi saat dia membutuhkan pertolongan, yang dia ingat itu kuburan, yang dia ingat tempat keramat bukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tanpa sadar dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira ada pertolongan yang lebih banyak pertolongannya, yang lebih dekat pertolongannya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah marah enggak? Marah. Bapak kerja ya tiap hari, beras banting tulang bahasa kasarnya, apapun
buat membiayai hidup keluarga, anak dan istri kita. Bahkan saking sayangnya, saking cintanya kita kepada istri, ya, apapun kita lakukan. Dia mau beli apa, pengen motor baru kita kasih, minta uang belanja tiap bulan, tiap hari kita kasih. Kita kerja buat keluarga kita, tiba-tiba istrinya itu menduakan suaminya, selingkuh. Kira-kira suami marah nggak? Hah? Wah, dibunuh bisa istrinya kan? Ini Allah yang tiap waktu, tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, tiap saat memberikan anugerahnya, nikmatnya kepada kita. Kita bernapas tiap hari itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluk. Tapi tatkala kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan mengabulkan dosa yang sangat berat. Nah, kalau ada orang yang menggantungkan hidupnya seolah-olah ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pertolongan kepada dia lebih banyak, lebih dekat pertolongannya dari pertolongan Allah, sesungguhnya dia belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seharusnya dia hanya menyembah, hanya memohon, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering kita ucapkan setiap hari di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tidak ada tempat menyembah, tempat minta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tawahama, dan orang yang mengira, menyangka, anna sesungguhnya lahu baginya, aduan, ada musuh, ada min nafsihi, yang musuhnya itu lebih jahat, lebih hebat, lebih berbahaya, min nafsihi, dari hawa nafsunya sendiri. Wallahu ma'rifatuhu bi nafsihi, sesungguhnya orang itu belum mengenal dirinya. Ai wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi, maksudnya orang yang mengira, orang yang menyangka bahwa bagi dia ada musuh yang lebih kuat min nafsi, dari hawa nafsunya. Di sini al-amarati itu nafsu amarah bisu, yang mengajak kepada keburukan. Fa innahu lam ya'rif nafsahu, sesungguhnya orang itu belum mengenal dirinya. Saya mungkin sering mengibaratkan bahwa yang namanya hawa nafsu ini hakikatnya musuh besar manusia, dan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Kalau orang itu diperbudak oleh hawa nafsunya, agamanya, hatinya, akalnya tidak lebih dominan dari hawa nafsunya, maka dia akan diperbudak oleh hawa nafsu. Apapun dia lakukan tidak berpikir halal ataupun haram, yang penting dia bisa memenuhi hawa nafsunya. Hawa nafsu pengen jadi kaya, sebab kalau orang kaya mandi dihormatin sama warga, sama masyarakat. Ada orang alim, ahli ibadah, tapi miskin. Yang satu orang kaya, banyak duit, ya, nggak pernah ibadah, bahkan mungkin suka berbuat maksiat. Kira-kira yang dihargai dihormati yang miskin tapi alim apa yang kaya? Tapi nggak yang kaya. Atau gampangnya ginilah, di tahun 2004 kan tahun politik nih, ya. Misalkan ini ada calon pejabat, apa calon bupati, apa calon legislatif, atau calon presiden misalkan, atau calon pimpinan apa saja. Yang satu orangnya baik, alim, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Dia mencalonkan diri datang ke bapak, tapi kagak ngasih duit. Yang satu lagi orangnya biasa saja, ya, intelektualnya biasa, kagak alim-alim banget, ibadah juga jarang-jarang,
Yang alim walaupun dia baik atau ibadah, nggak ngasih duit nggak bakal dipilih. Nah orang dia mikir kalau kita kaya punya duit banyak pasti dihormati, dihargai. Lalu dia mengejar kekayaan itu dengan berbagai macam cara. Dia dengan korupsi, tipu orang, bohongin orang. Dia ikutin hawa nafsunya, nggak peduli halal ataupun haram. Dan banyak ya, hawa nafsu ini menjadi sumber kebahagiaan seseorang. Kalau orang itu bisa mengendalikannya, bisa menjadi sumber kesusahan kalau orang itu tidak bisa mengendalikannya. Kan apa namanya? Kehidupan manusia ini dia akan berbahagia tergantung bagaimana kondisi hatinya. Kalau kondisinya itu baik hatinya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, hidupnya itu akan bahagia. Karena pusat kebahagiaan itu bukan dalam bentuk fisik tapi dalam hati. Bagi contoh, saya sering utarakan, suka mengutarakan ke jemaah, kalau kita lagi makannya misalkan sama lalap petek pakai sambal terasi sama ikan pedang, enak kan? Enak kan? Pas mau makan itu tiba-tiba mikir sama hawa nafsu kita, kayaknya kalau makan sama sop iga sama sate lebih enak kayaknya. Diikutin tuh pikiran sama hawa nafsunya, itu makan saat itu nggak bakal enak. Kenapa? Karena saat dia makan ada pikiran ke yang lain yang menurut dia lebih enak. Lagi naik motor, ya enak naik motor, nggak kejebak macet. Dia ngelihat orang di mobil, kayaknya enak tuh kalau di mobil, nggak kepanasan, nggak kena debu, bisa ngedengerin musik, sehingga dia nggak bisa menikmati saat-saat dia naik motor itu. Orang yang di dalam mobil juga sama, begitu kejebak macet, enakan bawa motor ya lagi kena macet. Padahal dia lebih nikmat di dalam mobil, tapi dia nggak bisa menikmati. Orang yang punya istri satu suka mikir, kayaknya enak kalau punya istri dua, ya apalagi masih muda. Kalau ini halangan, pindah ke istri yang kedua, istri pertama marah, langsung istri yang muda. Sehingga dia tidak bersyukur dengan punya keluarga, dengan punya istri, tidak bisa menyayangi istrinya. Padahal banyak juga orang yang istrinya dua, hidupnya malah lebih belangsak, ya perutnya tadinya besar, badannya besar, jadi pada kurus. Di sini diomelin, di sana dimarahin. Hawa nafsunya yang diikutin, angan-angan yang diikutin membuat dia tidak bahagia. Duh, kayaknya kalau jalan-jalan hari Minggu, hari Sabtu, weekend, piknik, puncak enak. Jalan misalnya sama keluarga, sama teman-teman. Begitu nyampe sana, ya hiburan, pulang, duit habis. Kira-kira malah bahagia atau malah pusing? Malah pusing. Tadi sih tadi duit jadi beak, tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau hatinya yang sudah bahagia, ya dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki, maka dia itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dimanapun dan dalam kondisi apa. Orang yang tidak pernah bahagia dan orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang, dia tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang belum dia miliki. Boga motor, dia tidak bersyukur, nggak bahagia, pengen punya mobil, kepikiran terus. Walaupun nanti dia punya mobil, dia nggak bakal bahagia dengan mobilnya, nggak pernah bersyukur dengan mobilnya, nggak ada ujungnya. Maka hawa nafsu kalau dikendalikan, orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan hidup. Itu musuh yang nyata, hawa nafsu. Dan setan masuk kepada manusia lewat hawa nafsu. Ya. Dan tidak jarang orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu bisa menyakiti diri sendiri, juga bisa menyakiti orang lain. Al-maqalatul khamisata asyarah, kemudian maqalah yang ke-25 an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bi qoulihi ta'ala
mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kalau ayat lengkapnya, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Banyak kerusakan terjadi di darat maupun di lautan karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Qala Abu Bakr fi tafsirnya, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam tafsir ayat ini, al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalb. Yang namanya daratan itu adalah lisan, sedangkan al-bahru adalah qalbu atau hati. Fa idza fasadal lisan, kalau rusak lisan ini, bisabbi, masalah dengan menghina, mencaci, ngomong kagak benar, ngomong kagak jujur, ngomong penuh dengan kemunafikan. Wah, saya mah nggak pengen jadi itu, nggak pengen jadi ini, tapi padahal pengen banget, ya. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Bakat alaihim rusul, maka bersedih manusia. Al-qasu min bani Adam, ada kesedihan pada manusia akibat perbuatan buruk dari orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Wa idza fasada qalbu, sedangkan kalau rusak hatinya, hati manusia itu rusak penuh dengan penyakit hati. Di sini dijelaskan birria masalah. Misalkan dengan ada penyakit ria atau penyakit dengki, penyakit sombong, dan macam-macam penyakit hati yang bisa membuat perbuatannya menjadi salah. Bakat alaihim malaikatu, maka bersedih menangis malaikat. Kila al-hikmatu fi annal lisani, dan dikatakan hikmah di dalam lisan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wahidun, ada satu lisan, satu mulut. Tanbihun lil abdi, itu menjadi peringatan bagi seorang hamba, fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa bima yuhibbu, agar mereka tidak mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, ya, dari ucapannya illa bima yuhibbu, kecuali kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang penting saja. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ngomonglah yang baik-baik, ngomong yang benar, ngomong yang jujur. Kalau nggak bisa ngomong baik, ngomong benar, ngomong jujur, kalau liyasmut lebih baik diam. Diam itu kan ada istilah gimana? Diam itu emas. Bahkan slogan pimpinan sekarang, ya, pimpinan nasional kita, lebih banyak bekerja, gimana? Banyak bekerja, sedikit bicara. Kerja. Banyak kerja, sedikit bicara. Artinya orang yang baik, ya. Karena pencuri aja juga sama dia prinsipnya. Diam banyak kerja, jangan banyak ngomong. Kalau lagi mau maling dia teriak-teriak, ya ketahuan. Itu dalam kebaikan. Jadi tidak ngomong yang agak benar, yang diomongin yang benar, yang penting-penting saja, yang baik-baik saja. Fi khair. Wakila, dan dikatakan li annal lisana az-zakira bi kulli lughati, dengan lisan
dapat kita berzikir, mengucapkan kalimat zikir bikulli lughatin dengan berbagai macam bahasa. Zikruhu lil mazkuril wahidi wa huwa ta'ala, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa kadzalikal qalbu, demikian juga dengan yang namanya hati, bi khilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addad. Ini sangat berbeda dengan yang namanya mata. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata, wal udhuni, ya, fa innahu yata'addad, mata, telinga itu yata'addad, berbilang, dua mata, dua telinga. Maksudnya agar kita lebih banyak mendengar dan lebih banyak melihat, sedikit bicara, kecuali bicara yang benar. Li'annal hajata ila sam'i wal basari, karena sesungguhnya kebutuhan seseorang tentang pendengaran dan penglihatan aksaru minal hajati ila kalam, lebih banyak kebutuhan mendengar dan melihat itu dari kebutuhan berbicara. Kalau mendengar kan tiap hari, tiap saat kita mendengar. Kita butuh mata untuk melihat karena tiap saat kita harus melihat, kecuali tidur ya. Bapak berangkat dari rumah ke masjid, ya, lebih banyak membutuhkan mata atau lebih banyak membutuhkan mulut? Hah? Lagi ngaji kayak gini nih, lebih banyak membutuhkan pendengaran atau lebih banyak membutuhkan lisan? Pendengaran. Hajat mendengar, kebutuhan mendengar, dan kebutuhan melihat itu lebih banyak dari kebutuhan berbicara. Gak ada mungkin orang kebutuhan berbicaranya lebih banyak walaupun dia ustaz, ya. Apalagi kalau pas pengajian doang, kalau pas ceramah doang, nggak pas pengajian, nggak pas ceramah, ustaz nggak ngomong terus. Tapi kalau kebutuhan terhadap mata itu lebih banyak. Naik motor kan mata yang kita pakai, ya. Nggak mungkin lagi naik motor kita ngomong sendiri doang, nggak mungkin, ya. Kebutuhan terhadap mata, penglihatan, kebutuhan terhadap telinga, pendengaran itu lebih banyak dari kebutuhan berkata, berbicara. Makanya Allah ciptakan dua telinga, dua mata. Kalau mending cek orang Sunda, mending mendingan jadi orang bisu atau mendingan jadi orang buta? Enggak, dua-duanya bagus. Wa innama sumbihal qalb, dan sesungguhnya diserupakan yang namanya hati, bil bahri, bagaikan lautan, lisyiddati ummihi, karena begitu dalam atau sangat dalam yang namanya hati tersebut, qalbu tersebut, wa tisaihi, dan begitu luas yang namanya hati. Sedalam-dalamnya lautan, konon katanya bisa diukur berapa kedalamannya, tapi sedalam-dalamnya hati nggak bisa diukur. Bagaimana perasaan hati seseorang kita ada yang tahu. Jangankan yang baru kenal, jangankan baru kenal setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, yang udah puluhan tahun tinggal sama kita, istri kita belum tentu tahu apa isi hati. Seorang istri juga belum tentu tahu bagaimana keadaan isi hati suaminya. Tahu nggak tuh istri kalau suaminya menyimpan sesuatu di hatinya, nyimpan rasa cinta sama perempuan lain atau punya selingkuhan di luar sana? Tahu nggak tuh istrinya? Nggak tahu kan, kalau nggak terpergok di lewat HP mana? Kalau nggak ketahuan, nggak tahu. Kenapa? Karena memang hati itu nggak bisa diukur. Bagaimana hati seseorang yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan di dalam melakukan sesuatu harus dengan hati, niat yang benar,
niat yang ikhlas, termasuk membersihkan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Hati orang-orang yang beriman bersih hatinya dari semua penyakit-penyakit hati yang bisa merusak dirinya, jiwanya, dan menjauhkan dia dari kendali hawa nafsu. Wal maqalatu sadisata asyara. Kemudian maqalah yang ke-26, Allahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-marji'u wal ma'ad. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan. Baik para jemaah sekalian, kepada Allah, sebelum kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas atau dua materi yang kita bahas, pada jemaah sekalian dipersilakan. Enggak ada? Cukup ya? Nanti di luar ngaji fikih siapa yang ngajar fikih? Yang ngajar fikih siapa? Bisa aja. Berarti banyak pertanyaan ya kalau pas fikih? Enggak juga? Oh berarti bukan salah saja ya. Mudah-mudahan sudah paham, sudah ngerti, dan mudah-mudahan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kajian kita ini menjadi wasilah Allah SWT memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita, keluarga kita dari berbagai macam bala penyakit musibah, baik yang zahir maupun yang batin, yang asal maupun yang tidak nampak. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan barokah. Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah, wafat yang tidak ada dalam husnul khatimah. Allah jadikan kita sebagai ahli di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.